Ya. Yang keempat, hukum poligami itu adalah sunnah. Para suami mungkin senang dengan hukum yang ini. Ya, meskipun para istri deg-degan. Ya, kalau kita mengatakan poligami itu adalah sunnah. Jangankan sunnah, poligami kita hukumi mubah saja. Ya, sudah banyak suami yang kemudian membabi buta tanpa dasar yang kuat, tanpa sebab yang jelas, tanpa keilmuan yang mapan, lalu kemudian mempraktekkan poligami dengan alibi ini adalah sunnah Nabi, ini adalah sunnah Nabi, tanpa kemudian melatari proses poligaminya itu dengan dasar-dasar dan keilmuan yang komprehensif. Inilah yang kemudian membuat praktek poligami itu menjadi tidak indah, peragaannya menjadi tidak menarik, yang kemudian orang akhirnya sensitif dan alergi dikarenakan adanya beberapa laki-laki, suami-suami yang kemudian membabi buta dalam menghidupkan dan dalam mengikuti praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus terang, meskipun saya juga seorang laki-laki, tapi saya menyayangkan kalau ada beberapa suami yang melakukan seperti itu. Baik, sahabat KKC yang saya banggakan, yang keempat adalah sunnah. Poligami itu menjadi sunnah kalau memang ada dawafi', ada faktor-faktor yang mendukung untuk itu. Contohnya, dia memiliki kemampuan seksual, kekuatan fisik yang sulit untuk dipenuhi oleh satu istrinya saja. Sang istri memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, meskipun ya, di saat dia menyadari bahwa satu istri tidak bisa memenuhi secara utuh kebutuhan biologisnya, tapi dia sadar bahwa dia masih mampu menahan diri. Dia masih mampu menjaga diri dari perbuatan zina. Syahwatnya masih dia bisa kendalikan. Dalam hal ini, berpoligami untuknya itu dihukumi sunnah. Atau istrinya sakit dalam arti kata tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Misalnya mandul, ya. Sementara sang suami masih muda, ya, masih berpeluang untuk mendapatkan keturunan jika dia menikah dengan wanita lain. Sementara tentu saja salah satu tujuan menikah itu adalah memiliki keturunan. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul waludal wadud." Salah satu kriteria istri, ya, salah satu kriteria calon istri yang dianjurkan oleh Nabi berpotensi untuk memberikan anak sebanyak-banyaknya. Maka ketika sang istri ternyata ditakdirkan untuk mandul, tidak bisa memberikan keturunan, maka sang suami disunahkan ya untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keimanannya. Ya. Kemudian di antara faktor yang membuat suami itu sunnah untuk berpoligami adalah dia memiliki ya kemampuan finansial yang memadai. Dia juga yakin bahwa dia bisa adil terhadap istri-istrinya. Dia adil dari segi waktu, dia adil dari segi materi, dia adil dari segi fisik dan sejenisnya. Maka hal-hal inilah yang menjadi latar untuk kemudian hukum poligami untuk sang suami itu adalah sunnah. Dikatakan, ya, kami nukilkan perkataan Syekh Mustafa Al-Badawi bahwa ya, poligami itu menjadi sunnah dengan beberapa sebab. Pertama, sang suami mampu berbuat adil, ya, seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, sang suami tidak boleh condong kepada salah satunya, apatah lagi sampai pada tingkat dia tunjukkan, dia tampakkan secara verbal kepada salah satu istrinya bahwa dia lebih condong kepada istri yang lain. Maka sang suami ketika ingin berpoligami harus mampu menahan diri, menahan gesturnya, menahan bahasanya, menahan kalimat-kalimatnya sehingga istri yang satu tidak mendapati kecenderungan tersebut secara ekstrim atau secara nyata. Ya. Sang suami juga harus tegas terhadap salah satu istrinya apabila terkait dengan hak istri yang lain. Misalnya, ya, tiba masa atau tiba waktu untuk sang suami memenuhi hak istri yang pertama. Tapi kemudian istri kedua membujuknya, istri kedua mempengaruhinya untuk kemudian tetap bersama dia, tetap bersama dengan istri kedua, maka salah satu bentuk keadilan suami adalah dia harus tegas terhadap istri kedua.
say no. Katakan tidak ketika istri mencoba menghasut mempengaruhi Anda untuk berlaku tidak adil dan menzalimi istri yang pertama dengan memberikan waktu dan jatah waktu ke istri pertama kepada istri kedua secara sengaja tanpa uzur yang syar'i. Ya. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, ya, syarat kedua ya untuk kemudian poligami itu menjadi sunnah bagi seorang suami adalah poligami tidak membuat sang suami lalai dalam beribadah kepada Allah. Jangan sampai ketika dengan satu istri ibadahnya terjaga, ya, ibadahnya itu kemudian tertib, lalu kemudian ketika mendapat istri kedua, apatah lagi istrinya muda, menarik, cantik, dia condong secara fisik kepada istri keduanya tersebut, akhirnya ketekunan ibadahnya, ya, kedekatannya kepada Allah menjadi terancam. Maka kalau ingin, ya, poligami itu tetap menjadi sunnah bagi Anda, sang suami harus menjaga agar ibadahnya tidak terganggu. Yang ketiga, kata Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, poligami itu menjadi sunnah apabila sang suami mampu menjaga para istrinya. Ya, dalam artian luas, menjaga istri-istrinya dari nilai-nilai agama, menjaga kehormatan para istrinya, ya, karena menjaga 2 istri atau 3 istri tentu lebih berat secara logika dibandingkan menjaga 1 istri. Maka dia harus punya kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai adab, nilai-nilai etika, agama, syariat, ya, terhadap istri-istrinya sebagai bentuk pertanggungjawabannya bahwa rumah tangga yang dia bangun, baik dengan istri kedua atau ke istri ketiga atau lebih daripada itu, ya, adalah rumah tangga yang diniatkan untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Syekh Al-Adawi mengatakan, poligami itu sunnah apabila mampu memberi nafkah lahir secara cukup.